Setiap pegangan pintu di masing-masing kamar korban ini juga dalam kondisi berlumuran darah. Tapi anehnya, ada satu pegangan pintu kamar di rumah itu yang masih dalam keadaan bersih, seolah-olah tidak disentuh sedikit pun oleh si pelaku. Kamar siapa? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku hadir kembali menemani kalian dengan membawakan satu cerita kriminal, Wak. Nah, kasus yang akan aku ceritakan ini terjadi pada tahun 2009 di Sydney, Australia. Dan kasus ini merupakan tindak penghilangan nyawa yang menimpa satu keluarga bernama The Lin Family. Pada saat itu, Wak, semua anggota keluarga The Lin Family ini dihabisi nyawanya dengan sangat brutal di rumah mereka sendiri. Awalnya polisi sempat kewalahan nih, Wak, dalam memecahkan kasus ini. Mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa besar kemungkinan pelakunya adalah orang terdekat para korban. Akhirnya satu persatu bukti pun bermunculan. Dan bukti-bukti itu tidak hanya mengungkap siapa pelaku sebenarnya, tapi juga menguak skandal lain yang dilakukan sama si pelaku ini. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, seperti biasa sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu tentang latar belakang The Lin Family ini, Wak, ya. Nah, jadi, Wak, The Lin Family ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada ayahnya bernama Min Lin berusia 45 tahun, terus ibunya bernama Yun Lin atau yang sering dipanggil Lily berusia 43 tahun, lalu anak pertama mereka yang bernama Jun Lin atau yang sering dipanggil Brenda berusia 15 tahun, anak kedua mereka bernama Henry Lin berusia 12 tahun, dan anak ketiga atau anak kebungsu dari keluarga Lin ini bernama Terry Lin berusia 9 tahun. Nah, dulunya, Wak, Min Lin sama Yun Lin ini, ayah dan ibu dari keluarga ini sama-sama bermigrasi dari Cina ke Australia untuk bekerja. Dan secara tidak sengaja keduanya bertemulah ini di Sydney kan. Nah, seiring berjalannya waktu mereka pun saling jatuh cinta dan tanpa menunggu waktu yang lama mereka pun akhirnya menikah. Ya, nah dari pernikahan itu lahirlah 3 anak yang kusebutkan tadi. Ada Brenda, Henry, sama Terry. Selama tinggal di Australia, Wak, keluarga mereka ini sempat mengalami kesulitan finansial. Dan hal itulah yang mendorong Min Lin dan Yun Lin bekerja lebih keras lagi demi bisa memberikan kehidupan yang layak untuk ketiga anak mereka. Akhirnya Min Lin, sang ayah ini pun membuka sebuah kantor berita yang diberi nama The Epic Central News Agency di Rawson, kota Epping Utara, Sydney, Wak. Dalam waktu singkat, kantor berita milik Min Lin ini pun langsung berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Nah, keuntungan itulah yang membuat The Lin Family terbebas dari masalah finansial mereka. Akhirnya setelah udah dirasa mampu nih, Min Lin pun memboyong keluarganya untuk pindah ke rumah baru yang beralamat di Boundary Street nomor 55, kota Epping Utara tuh. Di rumah itu juga lah mereka mengajak adiknya Yun Lin yang bernama Irene Lin, Wak, untuk ikut tinggal bersama mereka. Jadi Irene ini adalah tantenya Brenda, Henry sama si Terry dan iparnya Min Lin. Ya, keberadaan Irene di rumah itu pun membuat The Lin Family semakin terasa ramai lagi, semakin terasa hangat lagi. Dan ditambah, Wak, jarak rumah mereka ini tidak terlalu jauh dari keluarga mereka yang lain. Jadi waktu itu nih, Wak, ya, saking udah mapannya Min Lin ini juga membelikan rumah untuk kedua orang tuanya yang bernama Fei Lin dan juga Feng King di kota Maryland. Jaraknya cuma sekitar 30 menit berkendara lah, Wak, dari rumah utama keluarga Min Lin tuh. Dan selain itu adiknya Min Lin yang bernama Katie juga tinggal bersama Robert, suaminya. Dan rumah mereka berdua ini hanya berjarak sekitar 300 meter aja lah dari rumah keluarga Min Lin nih. Jadi satu keluarga besar The Lin Family ini memang tinggal di kawasan yang berdekatan, Wak, ya. Mamanya sekitar 30 menit, adiknya cuma sekitar ratusan meter aja. Nah, dengan keberadaan keluarga yang saling berdekatan ini, hubungan kekeluargaan yang sangat rukun dan kondisi finansial yang cukup, The Lin Family pun dapat menjalankan kehidupan mereka dengan sangat bahagia di sana. Awalnya semua berjalan memang baik-baik aja, Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2009, sebuah peristiwa yang sangat tragis tiba-tiba datang merenggut kebahagiaan mereka. Peristiwa apa itu? Masuklah. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada tanggal 17 Juli tahun 2009, keluarga besar The Lin Family ini sedang berkumpul di rumah orang tuanya Min Lin di kota Maryland tadi itu. Nah, pada saat itu semua anggota keluarga termasuk Katie sama Robert, adiknya Min Lin ini, juga berkumpul di sana untuk makan malam bersama. Satu-satunya orang yang tidak hadir adalah Brenda, Wak, anak pertamanya Min Lin. Kenapa? Kebetulan pada saat itu dia ini lagi berada di kota New Caledonia, Prancis, dalam acara sekolah trip gitu lah, atau liburan bersama guru dan teman-teman sekolahnya.
tempatnya, nggak adalah dia di situ kan. Meskipun terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Brenda, suasana makan malam keluarga pada saat itu tetap berjalan dengan sangat hangat dan menyenangkan. Tapi sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang tahu kalau momen itu ternyata akan menjadi pertemuan terakhir mereka, Wak. Karena di keesokan harinya sebuah tragedi yang tidak pernah mereka harapkan itu tiba-tiba terjadi. Ya, jadi ceritanya besoknya nih tanggal 18 Juli 2009 menjelang jam 9 pagi, kantor berita milik Minlin tadi udah mulai didatangi sama beberapa customer nih, Wak. Tapi sesampainya mereka di sana, para customernya dibuat heran. Karena apa? Ternyata kantor berita itu masih dalam keadaan terkunci. Masih tutup kantor ini, padahal itu udah melewati jam buka biasanya, Wak. Hal itu dirasa sangat janggal sama customer-customer ini kan, karena mereka semua pada tahu kalau Minlin ini adalah orang yang sangat on time. Nggak cuma customer aja, karyawannya juga heran kenapa belum dibuka ini kunci pintu kantornya kan. Karena khawatir terjadi sesuatu, akhirnya salah satu karyawan pun memutuskan untuk menelpon Katie, adiknya Minlin. Di situ mereka bilang, "Halo Katie, hari ini kantor berita abangmu nih libur kah? Kok jam segini tumben belum buka?" Dengan kebingungan Katie jawab, "Loh, enggak kok, hari ini kantor harusnya buka seperti biasa ya. Emang abangku belum ke sana?" "Belum nih, ini pintu kantor masih kekunci loh. Cobalah kau cek abangmu, jangan-jangan masih ketiduran," kata si kawan ini. "Oh, oke, aku coba cek ke rumahnya ya. Makasih infonya ya, Wak ya," kata si Katie. Nah, ada tuh singkat cerita sekitar jam 9 pagi, Katie pun langsung mengajak suaminya si Robert ini untuk mendatangi rumah keluarga abangnya. Kan, sesampainya di sana mereka sadar kalau ternyata pintu depan rumah si Minlin ini tidak terkunci. Di situ perasaan mereka udah mulai nggak enak tuh, Wak. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah, ternyata suasana di lantai 1 rumah itu terlihat normal. Bebe aja. Katie pun teriak lah kan, manggil-manggil mereka, "Minlin, Abang, Yunlin, Kakak, Irin, kalian pada di mana nih? Halo, Henry, Terry," disebutlah semuanya. Hening tuh, nggak ada jawaban sama sekali. Karena perasaannya makin gak enak lagi, Katie sama Robert naiklah itu ke lantai 2 kan. Dan sesampainya di lantai 2, Wak, Katie sama Robert langsung melihat sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Secara mengejutkan, seluruh bagian rumah di lantai 2 itu, Wak, ternyata sudah dipenuhi oleh apa? Percikan darah. Melihat hal itu, Katie sama Robert pun langsung lah buru-buru berlari ke kamarnya Minlin sama si Yunlin ini kan untuk memeriksa kondisi abang kakaknya ini. Tapi ketika Katie dan Robert masuk ke dalam kamar utama ini, Wak, di sana mereka melihat tubuh Yunlin, kakak iparnya Katie ini, telah terbaring bersimbah darah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan yang mereka lihat di kamar itu cuma tubuh Yunlin aja, Wak. Minlin si abang ini nggak tahu kemana. Hal itu pasti langsung membuat Katie sama si Robert kaget sekaget-kagetnya ya kan. Nah, di tengah rasa terkejutnya itu mereka pun langsung lagi nih bergegas memeriksa kamarnya Iren dan juga kamar ponakannya si Henry sama si Terry. Henry sama Terry ini satu kamar pula, Wak. Tapi sayangnya apa yang mereka lihat di sana juga ternyata tidak jauh berbeda dengan kondisi di kamarnya Minlin sama Yunlin, Wak. Dimana pada saat itu Iren, Henry, dan Terry juga sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan tubuh bersimbah darah di kamar mereka masing-masing. Mengetahui bahwa semua keluarga telah meninggal dunia dengan sangat mengenaskan ini, Katie panik lah dia kan, Wak ya. Dia langsung lah hubungi 000. Memang ini panggilan darurat dari Australia nih, Wak, untuk meminta ambulan datang ke sana. Nah, ketika si Katie ini sedang menghubungi pihak berwajib juga, di saat yang bersamaan Robert si suaminya ini minta izin ke si Katie untuk pergi ke Maryland mau jemput mama bapaknya si Minlin, which is adalah mertuanya dia. Katie yang waktu itu masih bergetar ketakutan langsung mohon lah sama suaminya, "Sayang, janganlah sekarang kau pergi, jangan kau tinggalin aku sendirian di sini, ngapa? Kalau seandainya pelakunya masih berkeliaran di sekitar sini gimana?" Nah, Robert jawab, "Tapi aku harus jemput kedua orang tuamu, sayang. Harus ada yang ngasih tahu mereka secara langsung tentang hal ini nih. Aku khawatir mereka malah tahu dari orang lain kayak gimana. Malah sekarang aku juga khawatir di sana mereka kenapa-napa," kata Robert. "Iya pula ya," kata si Katie. "Nah, itulah yang pergilah yang hati-hati ya," kata si Katie ini. Dan tuh akhirnya si Katie pun membiarkan suaminya untuk pergi meninggalkan dia sendirian di rumah keluarga Minlin ini. Katie yang masih shock itu, Wak, dengan cemas menunggu petugas datang di depan rumah. Untungnya tidak lama kemudian polisi dan tim medis pun akhirnya sampai di sana dan mereka pun langsung bergerak melakukan penyelidikan. Sesampainya di kediaman Minlin, polisi pun langsung memeriksa rumah secara menyeluruh, Wak. Di sana mereka menemukan ada 4 tubuh yang sudah tidak bernyawa, yaitu Yunlin, Irin, Henry, dan Terry. Pada saat itu keberadaan Minlin masih belum diketahui nih, Wak ya. Dari situlah sempat nih muncul dugaan kalau Minlin adalah pelaku yang sedang melarikan diri, ya kan?
Orang dia sendiri yang nggak ada kok di sana. Tapi kan Wak, ketika polisi memeriksa lebih detail ke seluruh bagian di kamarnya Min Lin itu, disitulah mereka menemukan tubuh Min Lin tertutup selimut dan juga dalam keadaan tidak bernyawa. Dengan demikian jelaslah bahwa Min Lin juga merupakan salah satu korban dalam tindakan penghilangan nyawa berantai yang sangat keji di rumah itu. Jadi 5 lah jasad di situ kan. Tanpa menunggu waktu yang lama, tim medis pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap seluruh jasad korban ini, Wak. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kemungkinan besar korban ini dihabisi nyawanya pada sekitar jam 2 malam sampai jam setengah 6 pagi. Dan penyebab kelima korban ini meninggal dunia adalah karena sesak nafas dan juga trauma pukulan berat. Nah, dari bekas luka pada tubuh korban ini, Wak, tampak bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa kelima korban ini adalah apa? Palu. Dari 5 korban itu, Wak, yang kondisinya paling parah adalah siapa? Min Lin sama Yun Lin. Hal itu membuat tim medis yakin kalau mereka berdualah yang pertama kali dihabisi nih sama pelaku. Jadi menurut mereka, Wak, urutan penghabisan nyawa sekeluarga ini dimulai dari si Min Lin, Yun Lin dulu, si suami istri dulu. Setelah itu pelaku lalu lanjut menghabisi Irin, adiknya Yun Lin. Barulah terakhir Henry sama si Terry, Wak. Dan dari kejadian itu tampaknya Henry sama si Terry ini sempat terbangun, Wak. Karena dari bekas luka di tubuh keduanya terlihat bahwa Henry sama si Terry ini sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya mereka meregang nyawa juga dalam insiden itu. Nah, itu adalah hasil pemeriksaan dan juga dugaan dari tim medis nih, Wak, ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke penyelidikan dari tim kepolisian. Nah, jadi ketika polisi melakukan olah TKP, Wak, polisi menemukan ada sekitar 24 bercak darah yang membentuk pola sepatu. Ingat ya, pola sepatu. Dan kalau dilihat dari polanya, ternyata semua jejak sepatu itu memiliki bentuk sama ukuran yang sama. Disitulah polisi menyimpulkan bahwa besar kemungkinan pelakunya hanya 1 orang. Ya, besarnya sama, bentuknya sama, nggak ada yang berbeda. Berarti 1 orang nih. Tapi itu aja, Wak, petunjuk mereka. Mereka tidak menemukan clue tentang identitas si pelaku ini. Bahkan palu yang diduga digunakan untuk menghilangkan nyawa korban juga nggak berhasil mereka temukan, Wak. Pada saat itu polisi hanya menyimpulkan bahwa besar kemungkinan pelakunya adalah orang terdekat dari keluarganya Min Lin. Nah, kenapa polisi bisa nyimpulin kayak gitu, Nadia? Nah, jadi, Wak, pada saat itu polisi ini tidak menemukan adanya tanda-tanda masuk paksa ke rumahnya Min Lin, which is TKP tempat tragedi itu terjadi, nggak ada. Berarti apa? Siapapun pelaku yang sudah melakukan tindak kejahatan ini merupakan orang yang memang memiliki akses untuk masuk ke rumah itu dengan sangat mudah, ya kan? Dan selain itu juga, Wak, setiap pegangan pintu di masing-masing kamar korban ini juga dalam kondisi berlumuran darah. Tapi anehnya, ada 1 pegangan pintu kamar di rumah itu yang masih dalam keadaan bersih, seolah-olah tidak disentuh sedikit pun oleh si pelaku. Kamar siapa? Bener, pintu kamarnya Brenda, anak sulung dari keluarga ini, Wak. Kayak yang udah aku bilang di awal tadi, apa, pada saat itu Brenda ini kan memang lagi nggak ada di rumah kan, Wak. Dia lagi pergi ke New Caledonia tuh dalam acara liburan sekolah. Nah, hal itu membuat Brenda menjadi satu-satunya anggota keluarga Min Lin yang memang masih hidup, yang selamat dalam tragedi ini. Nah, mengetahui kalau kamarnya Brenda ternyata sama sekali tidak dijamah oleh si pelaku, itu tandanya apa? Tandanya si pelaku ini tahu kalau Brenda memang lagi nggak ada di rumah. Itulah kenapa ketika dia melakukan aksi jahatnya, pelaku ya udah langsung nyasar ke kamarnya Min Lin, Yun Lin, ke kamarnya Iren, sama ke kamar kedua adiknya si Brenda lah, ya kan. Jadi total ada 3 kamar aja nih kan. Dan pegangan pintu yang berlumuran bercak darah ini ya juga cuman ada di 3 kamar itu aja. Dan selain itu, fakta bahwa kamar Brenda dalam keadaan bersih juga menunjukkan bahwa apa? Si pelaku ini hafal dengan layout rumah ini, Wak. Dia tahu betul nih di mana letak kamar masing-masing korbannya, ya kan. Karena dia juga tahu di mana letak kamarnya Brenda, otomatis ketika sedang melakukan aksinya itu si pelaku ini sama sekali tidak memasuki kamar Brenda, di skipnya aja gitu. Orang dia tahu itu kamarnya Brenda, Brenda lagi nggak ada di rumah, kosong lah kamar itu, ngapain aku kesana kayak gitu, ha? Ngerti kalian maksud aku kan? Nah, di saat yang bersamaan, Wak, ketika penyelidikan ini berlangsung, Brenda yang masih berada di New Caledonia ini belum sadar nih, Wak, dia belum dikabarin. Waktu di sana dia menyempatkan diri nih untuk membuka akun Facebooknya. Dan pas dia udah login, Wak, Brenda dikejutkan dengan banyaknya pesan masuk ke Facebooknya, bilang, "Brenda, are you okay? Apa kau sudah mendengar kabar tentang keluargamu? Kau di mana, Brenda?" Semua pada kayak gitu. Dan selain pertanyaan-pertanyaan itu, ada juga nih, Wak, temannya Brenda yang mengirim artikel berita tentang kasus penghilangan nyawa yang menimpa keluarganya.
akhirnya semua kabar tuh nggak langsung dipercaya sama si Brenda, Wak. Yang ada kesal si Brenda ini, apa orang-orang nggak lucu kali bercanda kalian kayak gitu loh. Tapi sayangnya, Wak, kabar-kabar itu memang bukan candaan. Tidak lama kemudian pihak sekolahnya Brenda langsung mencarikan tiket pesawat kepada Brenda supaya Brenda bisa pulang lebih dulu ke Sydney. Sesampainya di bandara Sydney, Brenda pun langsung disambut oleh Katie, tantenya, adik bapaknya ini, dan juga beberapa tim kepolisian. Disitulah Brenda tahu kalau kabar mengejutkan tentang keluarganya ini ternyata benar, bukan hoax. Menangis sengguguan, langsung Brenda situ shock, dia langsung ya Wak ngerti lah perasaan dia kan, Wak, ya Allah kasihan kali. Di sana pihak kepolisian pun terus berusaha menenangkan Brenda. Mereka bilang yang sabar ya nak ya, kami sedang berusaha ini untuk mengusut tuntas kasus ini, kau yang tegar dan banyak-banyak berdoa, semoga semua dimudahkan ya. Pada saat itu Wak, semua orang sangat bersimpati sama Brenda. Dan tidak lama setelah kejadian itu juga Katie sama si Robert ini, tantenya, adik bapaknya ini pun langsung mengajukan permohonan adopsi untuk menjadi walinya Brenda. Pihak keluarga serta seluruh warga yang bersimpati atas kejadian ini juga terus menemani Brenda, termasuk di hari ketika seluruh keluarganya akhirnya dimakamkan, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2009. Wak. Dan setelah seluruh korban ini dimakamkan sesuai dengan janji pihak kepolisian kepada Brenda yang akan mengusut tuntas kasus ini, penyelidikan pun akhirnya kembali lagi dilakukan. Awalnya Wak, polisi ini belum memperoleh petunjuk yang signifikan nih. Sampai akhirnya beberapa tim penyelidik pun mendapatkan sebuah informasi yang sangat-sangat mencurigakan. Di mana pada saat itu nih Wak ya, tim yang menganalisis jejak darah di TKP bilanglah ke Pak polisi, Bapak ingatkan Pak dengan darah yang membentuk pola sepatu milik si pelaku yang ada di TKP itu Pak. Kami berhasil nih Pak menemukan merek sepatu yang sangat cocok dengan jejak sepatu yang di TKP itu. Sepatu itu Pak adalah sepatu laki-laki dari brand Asics atau Essex. Nah, untuk selanjutnya silakanlah Bapak cari tahu nih siapa orang terdekat dari keluarga Min yang memiliki sepatu dengan brand itu, Pak ya. Oh ya, makasih banyak nih bantuannya. Nah, dah tuh berdasarkan informasi itu pihak kepolisian pun langsung lawak bergerak akan melakukan investigasi. Dan setelah beberapa saat melakukan pencarian, akhirnya nih Wak ya, dari sebuah foto lama keluarga Min Lin, polisi berhasil menemukan seseorang yang di foto itu tampak sedang mengenakan sepatu dari brand Essex. Bisa kalian tebak siapa yang pakai sepatu tuh? Iya Wak Robert suaminya Katie, adik iparnya Min Lin tuh pakai sepatu Essex. Penemuan itu langsung bikin polisi curiga, Wak. Tapi walaupun kayak gitu polisi nggak mau buru-buru nih, Wak, karena kan sepatu Essex ini banyak kali digunakan dan sepatu yang awam juga di sana. Polisi tenang dulu nih, mereka tetap berusaha mengumpulkan bukti lain untuk bisa menguatkan dugaan mereka. Sampai akhirnya, Wak, bukti itu akhirnya datang dari kamera pengintai yang mereka pasang di rumah Katie sama Robert. Nah, ini nih aku selipin dikit lah ya informasi tambahan kenapa akhirnya CCTV itu dipasang di rumahnya Katie sama Robert. Jadi Wak, seperti yang aku bilang tadi kan Brenda ini akhirnya diadopsi sama Katie dan Robert kan, tante omnya ini kan. Tapi karena proses adopsi itu dilatar belakangi dengan kejadian kriminal yang sangat mengerikan, akhirnya di situ polisi ini perlu melakukan tindakan-tindakan untuk bisa memantau kondisi Brenda. Nah, di situlah Wak, diam-diam polisi memasang kamera pengintai di rumahnya Katie sama Robert. Untuk apa? Untuk bisa mengecek kondisi Brenda di sana. Apakah Brenda ini di sana diperlakukan dengan baik? Apakah si Katie sama si Robert ini melakukan sesuatu yang membahayakan Brenda? Pokok gitu-gitu lah Wak, diam-diam mereka taruh nih Brenda sama si Katie Katie sama si Robert nggak tahu. Nah, awalnya Wak, dari rekaman kamera pengintai itu polisi melihat bahwa Robert sama si Katie ini ya itulah selalu memperlakukan si Brenda dengan sangat baik. Sampai akhirnya Wak, pada suatu hari mereka menemukan sebuah rekaman yang dirasa sangat janggal. Dari rekaman itu tampak Robert ini sedang memotong-motong sebuah kardus menjadi potongan-potongan kecil. Potong-potongnya ya kan. Tengok om polisi itu, apa nih potongnya nih? Dan selesai dia potong-potong, Wak, potongan-potongan itu pun langsung dibuangnya ke dalam toilet. Dan setelah diperiksa lebih lanjut nih, polisi pun tahu kalau ternyata kardus yang dipotong-potong sama si Robert itu ternyata merupakan kardus sepatu dari brand Essex. Ngapain gue potong-potong kardus tuh celupkan di toilet? Halo, ngapain? Nggak cuman itu aja bukti tambahan dari mereka, Wak. Selain kardus sepatu tadi, kecurigaan polisi pada Robert ini juga semakin besar ketika pada suatu hari si Robert ini tiba-tiba nelpon polisi untuk memberikan sebuah klarifikasi. Jadi nih awalnya nih ya, pada masa awal penyelidikan, pada saat mereka menemukan jasad ini, Wak ya, sebagai salah satu orang yang pertama kali menemukan jasad korban, maka kan otomatis Robert ini juga termasuk orang-orang yang memang diinterogasi kan ya. Robert, si Katie sama beberapa orang yang ada di
sana lah diinterogasi nih. Nah pada saat itu Robert ini pertama kali bilang kalau bapak waktu saya pertama kali di TKP saya melihat ada 5 korban. Udah langsung 5 korban wak. Padahal kan si Minlin ini yang nemuin polisi kan. Awal-awalnya mereka lihat cuman apa? Cuman 4 istri, adiknya sama 2 ponakannya. Iya kan? Itu yang pertama kali dia bilang. Tapi waktu itu polisi belum ngeh wak. Nah di momen ketika dia nelpon polisi sebelum jasad si Minlin ini ditemukan, sebelum jasad Minlin ditemukan nih wak ya, setelah diinterogasi tapi jasad Minlin ini belum temukan, dia nelpon polisi lagi. Nah di situ Robert ini malah mengkoreksi kesaksian sebelumnya. Dia bilang, "Bapak, Pak, maaf nih Pak, kemarin waktu saya diinterogasi itu saya salah ngomong. Saya bukan lihat 5 korban Pak, tapi saya melihat ada sekitar 4-5 korban Pak ya. Saya nggak tahu pasti itu jumlahnya berapa." Itu kata si Robert wah. Nah dengar ucapan Robert ini seketika polisi jadi makin curiga lah. Hah? Halo Robert, kenapa nih dia tiba-tiba bilang kalau yang dia lihat cuma 4 korban padahal awalnya dia bilang 5. Apa Robert nih baru sadar nih kalau jasad Minlin ini ditemukan terakhir? Apa jangan-jangan sejak sebelum jasad Minlin ini ditemukan, Robert sebenarnya sudah tahu kalau Minlin juga tewas dan total korbannya ada 5. Keceplos dia wae. Nah menyadari ada yang tidak beres dengan Robert, polisi pun langsung memanggilnya kembali untuk diinterogasi. Dan diinterogasi inilah wak, sebuah titik terang pun akhirnya terbuka. Nah jadi wak, sesaat setelah Robert ini sampai, tanpa banyak basa-basi polisi pun langsung nanya lah sama Robert kan. Robert, jawab dengan jujur ya. Sebenarnya di hari kejadian tuh kau lagi ada di mana? Kau lagi ngapain? Robert jawab, "Bapak, di hari kejadian itu saya sama istri saya si Kathy memang bangun lebih pagi nih Pak dari biasanya. Tapi kami nggak kemana-mana kok Pak, kami di rumah aja." "Allah, yakin kok nggak kemana-mana?" "Kalau memang iya kok nggak kemana-mana, ngapain lah kok di dalam rumah tuh?" "Oh pagi itu kan Pak, saya nggak keluar-keluar rumah memang. Saya cuma di garasi aja Pak." Nah berbekal kesaksian dari Robert itu, polisi pun langsung lah kan mendatangi rumahnya si Robert untuk digeledah khususnya bagian garasi ini. Dan bisa kalian tebak apa yang polisi temukan di garasi Robert wak? Di sana polisi melihat ada sebuah noda yang ketika dicek ternyata secara mengejutkan noda itu mengandung banyak DNA. Bukan cuma satu DNA orang aja nih wak ya, banyak DNA kecampur jadi satu di sana. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, DNA itu berhasil diidentifikasi sebagai DNA dari 4 korban tewas dalam kasus ini wak. Ada di situ DNA mereka, dan DNA yang paling mendominasi di sana adalah DNA-nya Terry Lin, anak bungsu dari keluarga Lin ini. Berdasarkan temuan itu, akhirnya apa? Tanggal 5 Mei tahun 2011 jam 9 pagi, Robert pun secara resmi langsung ditangkap atas tuduhan penghilangan nyawa. Di momen itu polisi sangat yakin kalau Robert adalah pelakunya, wak. Tapi di sini polisi belum bisa berhasil menemukan motif dari kejahatan Robert ini. Pada saat itu mereka hanya menduga bahwa motifnya adalah karena Robert ini cemburu dengan kesuksesan abang iparnya si Minlin. Karena memang wak, selama tinggal di Australia, Robert ini beberapa kali mengalami kegagalan dalam karirnya, dan hal itu ya berbanding terbalik lah sama bisnis kantor beritanya si Minlin kan yang memang berkembang pesat kali. Tapi selama persidangan Robert selalu nyangkal pula hal itu wak. Dan karena Robert belum mau mengakui kesalahannya, sementara polisi juga belum mendapatkan bukti baru, alhasil persidangan Robert ini juga sempat terhambat wak, tertunda tuh bertahun-tahun. Sampailah akhirnya singkat cerita nih pada tahun 2014 Brenda, sang sulung yang tersisa dari The Lin family ini wah akhirnya menyampaikan sebuah kesaksian yang sangat-sangat menggemparkan publik kala itu. Melalui pengacaranya Brenda berkata, "Pak, saya yakin om saya atau paman saya itu adalah pelakunya. Terlepas dari kecemburuannya pada kesuksesan ayah saya, sebenarnya selama ini paman juga sudah melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap saya. Paman mulai melakukan aksi bejat itu jauh sebelum keluarga saya tewas, Pak. Dan sejak saya pindah ke rumahnya, dia semakin sering melakukan aksi bejatnya itu. Tolong ditangkap, Pak. Saya sangat yakin dialah yang bersalah." Itu kata si Brenda, wae. Dan untuk mengkonfirmasi ucapan Brenda ini, polisi pun langsung akan memeriksa rekaman kamera pengawas yang mereka pasang dekat rumahnya si Robert tuh kan. Dan ternyata betul, Wak, dari rekaman itu tampak bahwa Robert ini sering sekali menyentuh si Brenda dengan cara yang nggak wajar, malah ke arah yang nggak sopan gitu loh, Wak. Hal itu tentu menjadi bukti yang memberatkan Robert lah ya kan. Dan di situ polisi semakin yakin lagi bahwa motif lain yang membuat Robert ini tega menghilangkan nyawa seluruh keluarganya Brenda, selain karena memang faktor kecemburuan tadi itu, adalah juga karena Robert ini berambisi ingin memiliki ya Brenda seutuhnya gitu, Wak. Robert ini sengaja ingin membuat Brenda hidup sebatang kara. Dengan begitu Brenda pun jadi nggak punya pilihan lain selain apa? Selain ikut tinggal sama dia. Itulah kenapa, Wak,
setelah kejadian naas itu, Robert ini pun langsung ngadopsi siapa kan? Ngadopsi si Brenda kan? Nah, itu motif lainnya nih. Udah lah tuh, akhirnya singkat cerita setelah berbagai bukti-bukti bermunculan, persidangan Robert pun kembali lagi dilaksanakan. Persidangan berjalan dengan cukup alot dan rumit, Wak, hingga akhirnya pada tanggal 12 Januari 2017, juri secara resmi menyatakan bahwa Robert terbukti bersalah atas 5 kasus penghilangan nyawa yang menimpa The Lin family. Dan atas tindakan itu, Robert pun dijatuhi 5 kali hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Jadi 1 korban 1 kali penjara seumur hidup, kali 5 kali lah itu kan. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus kriminal penghilangan nyawa yang menimpa The Lin family. Kasus yang betul-betul miris sekali, Wak, ya. Semua korbannya adalah keluarga, dan pelakunya adalah keluarga itu sendiri juga. Kebayang gak sih, Wak, kalian gimana rasanya jadi Brenda yang ditinggal meninggal sekaligus oleh kedua orang tuanya sama semua adik-adik ya. Ya Allah, sedih kali kok Brenda. Tapi alhamdulillahnya, Wak, ada banyak orang yang sayang dan peduli juga sama Brenda ini. Bahkan mereka juga menggalang dana untuk bisa memenuhi biaya pendidikannya Brenda. Brenda juga pernah bilang nih ke publik bahwa hal yang paling dia sesali dari kejadian ini adalah di hari terakhir ketika dia bertemu dengan ayahnya, pada saat ayahnya ngantar dia ke sekolah buat mau berangkat ke Perancis itu, buat berangkat liburan itu. Pada saat itu Brenda ini belum sempat memeluk dan mengucapkan terima kasih sama ayahnya, Wak. Nah, dari situlah Brenda ini berpesan pada kita semua nih, pada semua publik, untuk jangan pernah menyia-nyiakan waktu bersama orang-orang terkasih, Wak. Selagi ada kesempatan, peluklah mereka dan sampaikanlah betapa kita sangat menyayangi mereka. Kita doakan sama-sama semoga Brenda selalu kuat dalam melanjutkan hidupnya ini, Wak, ya. Dan kalian ingat juga tuh tadi kata Brenda, kataku juga tuh, jangan sia-siakan waktu kalian bersama orang terkasih sebelum terlambat. Oke ya, Wak, ya. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.